Shalom pendeta, selamat malam, selamat sabat pendeta. Sudahkah bergabung dengan kita semua? Halo, selamat malam, selamat sahabat pemirsa Out Channel dimanapun Anda berada. Selamat sabat pendeta, bagaimana pendeta kabar? Sehat-sehat pendeta? Puji Tuhan, Puji masih Tuhan, hidup. puji Tuhan sehat-sehat pendeta. Oke pendeta, saat ini saya akan membacakan beberapa permohonan yang telah masuk, dan setelah itu pendeta boleh memberikan ayat-ayat penguatan ya pendeta. Saya akan bacakan permohonan-permohonan doa yang telah masuk. Yang pertama, ada dari Bapak R. Hutajulu. Mohon didoakan cucu saya, Joki Sianturi, dalam pemulihan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Beni Konoma, mohon doakan agar kami sekeluarga selalu sehat dan agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Mama Abi, mohon doakan agar Tuhan memberikan penyertaan dan perlindungan bagi saya secara pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Sugiantoni, mohon doakan agar proses penerbitan SK perpindahan kerja saya dapat berlangsung dengan lancar dan lebih cepat. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Foni, mohon doakan pergumulan dalam keluarga, terutama dalam bidang ekonomi. Mohon doa juga untuk anak-anak dan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan selalu melindungi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Enzo, boleh memberikan ayat-ayat penguatan pendeta. Oke, baiklah. Pada saat ini saya ingin membagikan beberapa ayat di dalam Alkitab yang saya ambil di dalam kitab Yeremia pasal 29, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dari apa yang saya sampaikan dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 ini, mungkin kadang kita atau bahkan sering kita mendengar ayatnya yang ke-11 saja. Tapi ternyata di ayatnya yang selanjutnya memberikan kita sebuah penjelasan yang tentunya sangat menguatkan kita. Bahwa di sini kita bisa pahami bahwa Tuhan tidak pernah merancang di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kecelakaan dalam hidup, yang walaupun kita sadari kita begitu banyak hal yang kita hadapi, cobaan, tantangan hidup. Tetapi di sini ada suatu hal yang menarik. Ketika kita mendapatkan akan hal-hal yang mungkin kita alami seperti cobaan atau tantangan hidup, ketika itu terjadi, Tuhan sendiri datang dalam kehidupan kita. Dan ketika dia datang, dia mengingatkan kita untuk datang kepada dia. Lalu respon dari ayat ini, Nabi Yeremia mengatakan ketika kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita sadar Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, maka Tuhan akan mendengar kita. Dan ketika kita mencari dia, bukan kita yang akan menemukan dia, tetapi dia menemukan kita dan dia membawa lewat kuasa Roh Kudus diri kita kepada Tuhan. Dan tentunya bukan hanya sekedar dia
memberikan akan sesuatu yang kita butuhkan, tetapi dia akan memulihkan keadaan kita. Apa maksudnya? Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa bangsa Israel sempat dicerai-beraikan, tetapi maksudnya memulihkan keadaan ketika kita boleh pulih secara kerohanian kita untuk kembali kepada Tuhan. Dikembalikan kepada host. Terima kasih banyak pendeta dan amin untuk ayat pengharapan yang telah diberikan. Saat ini saya akan kembali membacakan permohonan yang telah masuk dan pendeta selanjutnya akan memberi ayat-ayat pengharapan. Permohonan yang selanjutnya ada dari Bapak Lukas. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit luka di kaki kiri dan kanan. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Sri. Mohon doakan saya yang saat ini sedang sakit di bagian mata. Kiranya melalui perawatan dan pengobatan yang dilakukan, Tuhan berkenan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Nurziah. Mohon doakan agar kami sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam sukacita dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Budi. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam pergumulan keluar dari masalah ekonomi. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan jalan keluar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Agus. Mohon doakan saya yang akan membuat usaha yang baru. Kiranya Tuhan memberkati usaha kami ini. Doakan pelayanan saya dan istri di lembaga pemasyarakatan, kiranya dapat menolong banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Enzo untuk kembali memberikan ayat-ayat pengharapan pendeta. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan memberikan ayat Alkitab yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 34, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Yang berbunyi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini adalah sebuah janji. Janji Tuhan sendiri akan datang kepada kita dan melepaskan kita dari segala kesesakan atau dari segala kekhawatiran yang kita pikirkan dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita, kita berseru, Tuhan akan mendengar dan melepaskan kita dari apa? Di ayat 19 bilang, dari patah hati. Ya, jadi maksudnya patah hati di sini saya melihat dalam bahasa aslinya bahwa sama halnya seperti gelas yang berkeping-keping, yang hancur berkeping-keping. Dan kata yang remuk jiwanya itu sama seperti orang yang bersalah, merasa bersalah oleh karena dosanya. Jadi saya dapat katakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang mengakui akan kebesaran Tuhan, menyadari dirinya itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dia menyadari dia berdosa, dia memerlukan Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia akan merasakan dekatnya dirinya dengan Tuhan. Karena dia sudah menyerahkan, dia merendahkan dirinya, menyadari dirinya ini hanyalah debu, menyadari begitu banyak dosa yang dia miliki, menyadari semua miliknya adalah milik Tuhan, sehingga akhirnya tentunya orang-orang yang seperti ini, Tuhan itu pasti akan terasa, dia rasa dekat sekali. Begitu juga dengan kita. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang lagi dalam masalah, ketika ada yang lagi dalam cobaan,
Tuhan itu. Baiklah pemirsa, saat ini kita masih dalam sesi doa dan kami juga masih mengajak seluruh pemirsa sekalian untuk mengirimkan permohonan doa ataupun ucapan syukur pada kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia ataupun call center Hope Channel Indonesia yang informasinya tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini saya tentunya tidak sendirian, saya telah ditemani oleh Pendeta Enzo Rompas. Pendeta masih bersama-sama dengan kita semua, Pendeta. Ya, selamat sahabat semua. Selamat sahabat Pendeta. Pendeta, seperti yang segmen sebelumnya, saya akan bacakan beberapa permohonan yang telah masuk dan setelah itu Pendeta akan memberikan ayat-ayat pengharapan. Saya akan bacakan permohonan yang telah masuk selanjutnya. Ada dari Ibu Rani, mohon doakan anak saya yang dalam kondisi kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Mohon doakan juga rumah tangga kami agar Tuhan melingkupi dan membuat kami dapat lebih saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Dustin, mohon doakan agar sakit saya, terutama pada kaki kanan, boleh disembuhkan dan untuk istri, anak-anak dan cucu-cucu saya, boleh sehat dan diberkati selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Rita Sinaga, mohon doakan keponakan saya yang sedang dalam pemulihan dari sakitnya, dan juga lutut kaki kanan saya yang belum sembuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Unce, mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Maya Heriana, mohon doakan Eko Seprianto, Bapak Matius Sedanan, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Rampoang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Enzo, boleh memberikan ayat-ayat penguatan Pendeta. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan berikan 3 ayat yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Secara tidak sadar mungkin kita terlalu sering hanya melihat atau merasakan Tuhan saat ada jawaban doa atau ada berkat atau ada kebahagiaan, lalu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, jika kita dalam masalah, kita mempertanyakan kenapa Tuhan, dan menuntut Tuhan agar membereskan apa yang sedang kita alami. Seharusnya sebagai orang yang percaya, seperti apa yang saya sudah sampaikan lewat ketiga ayat tadi, kita harus selalu merasakan hadirat Tuhan saat keburukan terjadi, masalah, ujian, cobaan, sakit, penyakit, dan menganggap semua itu sebagai kebahagiaan. Karena ternyata di Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan bahwa setiap cobaan, setiap hal yang kita alami, itu adalah ujian untuk iman kita, sehingga kita bisa tekun, sehingga kita bisa menyempurnakan kasih, bukan kita ya, tetapi sehingga Yesus melalui kita, lewat Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Maka dialah, ia akan membuat kasih kita itu matang, menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya iman kita sempurna. Ternyata dari setiap cobaan, masalah, itu tujuannya untuk mematangkan iman kita, untuk menyempurnakan iman kita. Bukan kita sendiri yang akan membuat itu matang, tetapi kesempurnaan itu, kematangan itu, tentunya akan dilakukan oleh Yesus lewat kita.
lewat kita yang selalu menyerahkan diri kita dan berbahagia di dalam berbagai kesukaran, pergumulan hidup, apapun yang sedang kita alami saat ini. Semua kita berbahagia sebagai orang Kristen. Kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk ayat-ayat pengharapan yang telah dibagikan. Saat ini kembali saya akan membacakan permohonan-permohonan yang telah masuk. Permohonan selanjutnya ada dari Ibu Suyani. Mohon doakan anak dan cucu saya yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kiranya Tuhan selalu menjagai mereka dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Hoprate. Mohon doakan agar kesehatan saya dapat semakin pulih dan beraktivitas dengan baik dan normal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Evan. Mohon doakan saya yang saat ini sedang berencana untuk membangun rumah tinggal. Kiranya Tuhan memberkati rencana tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Sarpono. Mohon doakan cucu kami yang baru lahir 2 minggu yang lalu. Kiranya dapat bertumbuh dengan sehat dan cerdas. Doakan agar kami dapat tiba di Jakarta dalam penyertaan Yesus saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Mariana. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang merantau bekerja, tetapi belum ada kabar dalam beberapa bulan ini. Kiranya Tuhan selalu menjagai dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pendeta Enzo untuk kembali memberikan ayat-ayat pengharapan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Saat ini saya ingin membagikan satu ayat yang dari kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan tadi, yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mungkin lebih suka dengan versi terjemahan Alkitab King James Version ya. I can do all things through Christ which strengthened me, yang artinya bahwa saya dapat melakukan segala sesuatu lewat Yesus yang menguatkan saya. Jadi apapun masalah hidup pemirsa Hope Channel, baik sementara sakit, baik sementara bergumul dalam menghadapi yang sementara dihadapi saat ini, ujian kehidupan, tantangan kehidupan, apapun itu, ingat bahwa kita tidak mampu sebagai manusia biasa. Kita hanya mampu bisa menghadapi itu lewat Yesus yang menguatkan kita. Asalkan kita benar-benar berseru, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat benar-benar kuat menghadapi karena Yesus yang menguatkan saya. Kita semua pemirsa Hope Channel. Semoga kita boleh dikuatkan dengan setiap ayat-ayat yang saya boleh bagikan kepada kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati selalu, memimpin dengan roh-Nya yang kudus, agar kita boleh selalu diarahkan, diingatkan untuk selalu mengingat Tuhan, sehingga kita tidak khawatir lagi, karena kita yakin Tuhan ada di samping saya. Tuhan bersama-sama dengan saya dalam setiap alur kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati. Pendeta, saat ini saya akan membacakan beberapa permohonan doa, dan setelah itu Pendeta boleh memberikan ayat-ayat pengharapan secara singkat, dan setelah itu Pendeta boleh tutup rangkaian sesi doa ini dengan doa, dan untuk mendoakan semua permohonan yang telah masuk. Baik Pendeta, saya akan bacakan permohonan yang telah masuk, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan ayat pengharapan dan juga doa. Saya bacakan permohonan yang telah masuk. Ada dari Ibu Sri Yuliani. Mohon doakan Bapak Ato Simatupang dan Ibu Mary Slamet yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Ibu Lina Ratu. Mohon doakan KKR di Sumbaraya, Kodi, oleh RSA Bandung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada dari Ibu Nancy Atomi. Mohon doakan hasil USG saya akan keluar hari Senin, semoga hasilnya baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada dari Ibu Nursinta Hutagalung,
Mohon doakan adik kami, Opung Liora Huta Barat Boru Haryanja, supaya Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada dari Bapak Edi Pakasi, mohon doakan penyakit jantung yang sedang kumat supaya disembuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Pendeta Enzo Rompas untuk memberikan ayat pengharapan, dan setelah itu ditutup oleh doa pendeta. Baiklah, terima kasih. Dua ayat terakhir yang bisa saya bagikan di dalam Mazmur pasal 100 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari ayat ini kita diajak, mari kita sering datang ke pintu gerbang Tuhan. Tidak secara literal, kita datang ke pintu gereja, tetapi kita datang dalam doa. Dimanapun kita berada, kita datang memuji Tuhan. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia sejak hari ini sampai Tuhan datang. Kita berdoa. Allah kami di surga, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kami memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang masih menjadi bagian kami, yang kami masih rasakan hingga detik ini. Tuhan, ada begitu banyak usulan doa, baik yang sedang sakit, baik yang sedang dalam pergumulan masalah kehidupan, baik yang sedang menantikan sebuah hasil, baik yang sedang dalam apa yang mereka saat ini rasakan. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke hadapan Tuhan, kami yakin Tuhan akan jawab setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan ditinggikan di dalam kehidupan kami, walaupun dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.